kelas One Day One Ayat. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan perdana kita, saya akan menjelaskan tentang 4 metode yang akan kita gunakan di dalam One Day One Ayat. Jadi kita menggunakan 4 metode ya, Ummahat wa Akhwat. Yang pertama itu ada talaqi, tafahum, ikrar, dan yang keempat ada murajaah. Mungkin di sebagian telinga kita ini 4 kata tadi ini kurang familiar gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan talaki. Talaki itu apa? Talaki itu saya membacakan ayat yang akan kita baca, lalu Ummahat wa Akhwat mendengar terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu ada tafahum. Tafahum artinya menjelaskan arti atau makna dari ayat yang kita hafal tadi. Misalnya nih, kita menghafal surah pertama ya kan, surah pertama An-Naba, lalu saya akan menjelaskan tentang artinya dan maknanya. Dan di tafahum nanti juga ada mufradat atau kata kunci yang memudahkan kita nanti untuk menghafal ya. Lalu yang ketiga ada tikrar. Tikrar itu apa? Tikrar itu kita membaca bersama-sama ayat yang kita baca tadi, arti, makna, dan juga mufradatnya. Setelah itu saya akan memberikan beberapa kesempatan kepada Ummahat wa Akhwat untuk membacakan ayat dan arti yang kita baca tadi, yang kita hafal tadi. Lalu yang keempat adalah murajaah. Murajaah ini mengulang kembali hafalan. Jadi, nanti di pertemuan kita yang kedua, sebelum kita menghafal ayat yang kedua dari surah An-Naba, kita akan mengulang kembali ayat yang kita hafal di pertemuan pertama. Jadi kita akan mengulang kembali tentang arti ayat dan juga mufradat yang kita hafal di pertemuan pertama. Lalu setelah itu kita akan masuk ke pembahasan di ayat yang kedua. Tapi Ummahat wa Akhwat, murajaah itu bukan hanya kita lakukan karena nanti sudah ada waktunya nih, sebelum kita mulai jam pasti ustaznya murajaah dulu. Enggak, murajaah itu harus kita lakukan di rumah juga. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hafalan itu bagaikan unta. Apabila unta itu tadi diikat dengan kuat, maka hafalannya tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau unta tadi tidak diikat dengan kuat, maka unta tersebut akan lari. Sama seperti hafalan kita. Kalau kita tidak mengikatnya dengan kuat dengan murajaah, maka hafalan itu akan pergi. Tapi kalau kita mengikatnya dengan kuat dengan murajaah terus, maka hafalan itu akan terikat dengan kuat. Karena sesungguhnya orang yang menghafal itu dekat dengan Allah. Ya. Lalu bagaimana nih? Misalnya ada mungkin ada sebagian ummahat wa akhwat yang mengalami kesulitan nih di dalam menghafal. Jadi sudah ustazah, saya menyerahlah ustazah satu ayat saja, saya tidak bisa menghafal ustazah. Jangan menyerah ummahat wa akhwat, karena semakin lama kita menghafal, maka kita akan semakin lama di dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa apa? Sekarang suara saya gimana? Hah? Sudah bagus ya suaranya? Sudah saja. Kita lanjut tentang tadi. Gimana nih Ustazah?
saya sulit untuk menghafal saja karena semakin lama kita menghafal, kita akan berada di dalam kebaikan semakin lama. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikalikan dengan 10 kali lipat. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita bayangkan aja, kita baru baca basmalah aja, baru baca bismillah aja itu sudah mendapat berapa kebaikan gitu ya. Sudah berapa dikalikan sama Allah. Jadi semakin banyak kita mengulang hafalan yang kita sulit untuk dapat itu, maka semakin banyak kita mendapat kebaikan diri, dan kita itu nggak boleh menyerah di dalam menghafal. Karena sejatinya kita menghafal Quran itu bagaikan kita itu masuk ke dalam taman yang indah. Seharusnya kita itu betah, kita itu nyaman di dalam taman tersebut. Apa yang sekarang saya sudah jelas? Melibat. Jelas Ustazah. Jadi seorang penghafal Quran itu sejatinya masuk ke dalam taman yang indah. Ya. Seharusnya kita itu harus betah berlama-lama di dalam taman tersebut. Kita tuh seharusnya tidak mau terburu-buru keluar dari taman tersebut. Jadi cepat menghafal atau lama menghafal itu adalah cara Allah untuk kita menikmati taman tersebut. Jadi beruntunglah kita ya akhwat wa ummahat, karena Allah berikan hidayah ke hati kita. Allah gerakkan hati kita untuk menghafal Al-Quran walaupun dengan satu hari satu ayat. Karena banyak yang tidak Allah gerakkan hatinya untuk menghafal Al-Quran. Mungkin ada sebagian yang ummahat yang sudah lanjut usia, jangan menyerah ummahat untuk menghafal Al-Quran, karena banyak juga yang sudah lanjut usia tapi Masya Allah beliau bisa 30 juz ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi kita. Terakhir minum obatnya kapan? Jadi di pertemuan yang pertama ini kita akan menghafal surah An-Naba. Surah An-Naba itu ada di juz 30 ya, Mahan Wahad, juz 30, surat yang pertama. Surah An-Naba ini adalah surah yang turun di kota Mekah, maka dia dinamakan dengan surah Makkiyah. Kalau surah yang turun di kota Madinah, maka dia dinamakan dengan surah Madaniyah. Iya, Madaniyah. Surah An-Naba itu surah yang ke-78 ya, dan artinya itu adalah berita besar. Satu surah sebelum surah An-Naba itu ada surah Al-Mursalat ya, ummahat wa akhwat. Surah Al-Mursalat itu ada di juz 29. Dan satu surat di depan An-Naba itu ada surah At-Takwir. Baiklah, kita akan menghafal surah An-Naba ayat pertama. Saya akan mentalaki dulu di ayat pertama ini mungkin 3 atau 5 kali ya, ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun.
yatasaalun amma yatasaalun amma yatasaalun. 5 kali ya, terlibat. Jadi di huruf ain dan mim ini ada hukum tajwid gunnah. Kalau hukum tajwid gunnah itu ditahan berapa kali ketukan? Ada yang tahu, Ummahat, Wafat? 3, Ustazah. 2 atau 3 kali ketukan ya. Ya. Amma yatasaalun. Jangan terburu-buru. Dan huruf ain dan mimnya itu tidak diberikan haknya. Nggak boleh ya, Ummahat Wafat. Jadi harus ditahan sekitar 2 atau 3 ketukan. Lalu setelah gunnah, ada hukum gunnah, lalu setelah itu ada mad jais muttasil. Di huruf samad ketemu dengan hamzah, mad jais muttasil. Bacaan panjangnya itu sekitar 5 atau 6 harakat ya. Tidak boleh cepat-cepat juga. Amma yatasaalun. Di huruf waw ini, waw mad. Waw mad itu bisa dibaca sekitar 2 atau 6 harakat. Karena di waw itu ada hukum tajwid mad juga. Lalu di ayat pertama ini menjelaskan tentang arti di ayat pertama, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Dalam satu riwayat Talibat disebutkan bahwa mereka, kaum musyrikin Mekah, bertanya-tanya tentang diutusnya Nabi Muhammad, tentang berita apa yang beliau bawa. Ini di ayat kedua jelaskan tentang berita apa nih yang Rasulullah bawa nih. Kita sekarang masih di ayat yang pertama dulu. Ya amma yatasaalun. Lalu selanjutnya ada mufradat atau kosakata yang bisa menjadi kata kunci untuk kita mengingatnya ya. Sa'ala yas'alu, yang artinya bertanya. Tadi di ayat yang pertama menjelaskan tentang artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Maka sa'ala yas'alu ini bisa disebut sebagai kata kuncinya, bertanya. Jadi seandainya saya lupa nih ayat pertama setelah amma apa ya, kita mengingatnya mufradat sa'ala yas'alu. Oh iya, bertanya. Amma yatasaalun. Baik, sebelum saya memberikan kesempatan kepada beberapa ummahat wa akhwat, saya akan mengulangi bacaannya sebanyak 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada beberapa akhwat wa ummahat. Mungkin ada yang berminat, boleh mengangkat tangannya ya. Silakan. Uma Elsa. Silakan. Assalamualaikum, Uma. Ya, Uma. Halo. Afwan, Uma Elsa, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Afwan, Uma, suaranya kurang kedengeran.
Suaranya belum kedengaran ini Uma. Afwan Uma belum kedengaran. Mungkin ada yang dengar suara Uma Elsa atau saya aja yang belum kedengaran ini. Belum terdengar Ustazah. Baik. Qadarullah belum terdengar. Belum ada suaranya Kak Elsa. Mungkin dicek lagi speakernya. Mungkin sedikit bermasalah ya. Baik, mungkin sedang diperbaiki Uma Elsa. Selanjutnya saya akan ke Ufti Dian. Silakan Ufti Dian. Afwan, Ufti Indah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu, Ufti Dian? Perkenalkan, nama saya Indah Puspa dari Garut. Sebelumnya sudah pernah menghafal Ufti Indah? Baru di kelas ini aja Ustazah. Semoga istiqomah ya, Ufti. Baik, Ufti bisa dihafal, bisa dibacakan ayat yang tadi kita hafal? Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka sering bertanya-tanya soal sahurnya. Insyaallah. Mungkin bisa agak perlambat sedikit ya Ufti membacanya, jangan terburu-buru, tapi sudah insyaallah tinggal agak dipelankan sedikit. Baik, terima kasih Ufti. Syukran Ustazah. Selanjutnya Ufti Dian Nur Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama kami Dian Nur Fadilah dari Makassar Ustazah. Ya, boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Mufradatnya sa'ala yas'alu, bertanya-tanya. Subhanallahul azim. Insyaallah ya. Iya, sebelumnya pernah menghafal Ufti? Baru di kelas Dewan Ayat Ustazah. Saya boleh mengajukan pertanyaan tambahan? Insya Surah Allah. An-Naba ada berapa ayat Ufti? Ada 40 ayat Ustazah. Surah sebelumnya? Al-Mursalat. Syukran Ufti. Selamat bersemangat. Quran Ustazah. Selanjutnya Uma Aisyah. Silakan Uma. Apa Uma masih belum kedengeran?
Mungkin sembari Uma Elsa membenarkan speakernya. Kita ke Ana akan coba ya. Ke Uti Amarah Mawati. Uti Amarah. Ya, Ustazah. Suara saya terdengar, Afwan? Terdengar. Boleh perkenalkan diri dulu? Oh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Zakaria, biasa dipanggil Ama. Saya dari Kota Gorontalo, Ustaz. Ya, Ukti, bisa dibaca? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yatasaalun. Ya, tentang apakah mereka saling bertanya. Mufradatnya sa'ala yas'alu, bertanya. Semuanya sudah bagus bacanya, Masya Allah. Cuma membedakan antara huruf Ain dan huruf Hamzah. Itu masih banyak yang keliru ya, Ukti. Ini bisa diperbaiki lagi. Iya, Boleh Ustazah, diulang? syukran. Am- Ayat satunya, Ustazah. Ya, Amma yatasaalun. Ain, an, amma yatasaalun. mungkin perlu belajar beberapa kali lagi ya, Ukti. Syukran, Ukti. Ya, Ustazah, Afwan, jazakillah khair. Selanjutnya, Ukti Susanti. Nanti, Ukti Kamelia, Afwan ada? Ukti Kamelia. Ukti Erida. Ya, Ustazah. Insya Allah lagi di perjalanan rumah. Ya, Ustazah. Pulang praktek. Afwan, Uma bisa perkenalan diri dulu. Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erida Prasetyorini, asli dari Jawa tapi domisili di Pohuwato, Gorontalo. Ada dari Gorontalo tadi ya, bisa berkenalan. Ya, Ustazah. Iya. Silakan Uma, dibaca. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Artinya tentang apakah mereka saling bertanya. Kosakatanya sa'ala yas'alu artinya bertanya. Masya Allah. Di ta'awiznya huruf ainnya sudah jelas ya, Uma. Tapi di ayat pertamanya huruf ain itu kurang terdengar jelas. Boleh diulang lagi, Uma? Siap, Ustazah. Amma yatasaalun. Syukran, Uma. Selanjutnya Ukti Nur Kartika. Afwan ada?
Ukti Nur Kartika. Ukti Nur Kartika. Ya Ustazah. Ya, Ustazah. Ini Ustazah ayat pertama. Dia perkenalan diri dulu. Ya. Selanjutnya Ukti Susanti. Ya Ustazah. Satu ya Ustazah ya. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan diri dulu, Ukti? Iya, perkenalkan nama saya Susanti dari Bandung. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Mufradatnya sa'alayas itu artinya bertanya. Shadaqallahu azim. Sudah Ustazah? Bacaannya alhamdulillah tadi antara huruf ain dan huruf hamzah masih kurang terlihat jelas ya Ukti perbedaannya. Ada suara di Kartika kayaknya tidak terdengar. Halo? Halo. Apa yang lainnya bisa di unmute? Halo Ustazah, harus diulangi lagi. Ya, Ukti di ayat pertama ya Ukti. Ya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Sudah Ustazah? Sudah. Alhamdulillah. Syukur. Jazakallahu khair Ustazah. Wajazakallahu khair. Selanjutnya Ukti Nur, sudah bisa Ukti Nur? Ukti Nur Kartika. Ya Ustazah. Ustazah izin off kamera Ustazah. Lagi nyusuin anak. Atau saya ganti yang lain dulu, tidak apa-apa? Iya, nggak apa-apa Ustazah. Afwan ya Ustazah. Ya, tidak apa-apa. Syukran. Selanjutnya Ukti Devi. Ukti Devi. Ada Ukti Devi. Ya, selanjutnya Ukti Kamelia. Ya Ustazah. Boleh perkenalkan diri dulu, Ukti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Perkenalkan nama saya Kamelia Rona Fadrahmah, domisili Kalimantan Selatan.
Dipanggil Kamel ya. Kamel, Kamel. Boleh dibaca sih? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Katanya mufradatnya sa'ala yas'alu bertanya. Afwan, sebelumnya Ukti Nanik bisa tolong di unmute. Ya, Ukti Kamelia, Masya Allah bacaannya udah bagus, tapi sama seperti tadi, antara Ain dan Hamzah masih kurang terlihat perbedaan. Boleh diulang lagi dari pertama? Boleh. Amma yatasaalun. Mungkin perlu berlatih sedikit lagi ya, Ukti, biar jadi sempurna. Ya, Sebelumnya sudah pernah menghafal, Ukti? sudah menghafal. Berarti murojaah ya. Baik, Ukti, syukran. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khairan Ustazah. Baik. Ya, selanjutnya Ukti Hawa. Ukti Hawa ada. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Ukti Nani, Ismiati. Ya. Perkenalan ya? Ya, boleh. Saya dan Ismiati dari Lumajang. Boleh dibaca? Apa? Boleh dibaca ayatnya tadi yang kita hafal? Ya, enggak kurang dengar. Boleh dibaca, Ukti? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Salah yas'alu bertanya. Ada beberapa huruf yang makhrajnya kurang ya, Ukti. Hah? Ada beberapa huruf yang makhrajnya kurang. Tempat keluar hurufnya itu kurang jelas gitu. Amma yatasaalun. Apa bisa dimulai dari bacaan basmalah? Basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bacaan bis itu dibaca bis, bukan bish, bukan huruf sya ya, Ukti, tapi huruf sa. Bukan. Bismillah. Bismillah. Ya. Boleh dilanjut? Bismillah. Huruf sa, Ukti, bukan sya. Bis. Oh, yatasaalun ya. Bukan huruf bacaan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin perlu dilatih lagi ya di antara perbedaan huruf syah dan sa, ha dan ha, dan ain dan hamzah. Perlu dilatih sedikit. Syukran Nafti. Afwan. Afwan. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair. Afwan, selanjutnya Ukti Hawa ada. Ukti Hawa. Tidak ada ya. Kita akan lanjut ya, Ummahatul Akhwat. Kita akan mengulang dulu nih, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Jadi surah An-Naba, Afwan, Ummah Elsya bisa, Ummah Elsya sudah bisa, Ummah? Afwan, Ummah belum terdengar, Ummah suaranya. Mungkin bisa pakai handset, Ummah. Baik, kita akan mengulang kembali ya, semuanya terlibat. Surah An-Naba adalah surah ke-78. Surah An-Naba turun di mana? Ummahat Akhwat? Di kota Makkah. Kita dinamakan dengan surah Makkiyah. Surah sebelum surah An-Naba, Ummahat Akhwat. Al-Mursalat. Al-Mursalat. Surah sesudahnya, An-Naziat. surah An-Naba artinya apa? Berita Berita besar. besar. Arti ayat pertama di surah An-Naba, Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. rodatnya, Sa'ala yas'alu. Artinya bertanya. yuk kelas one ayat ini akan kita adakan setiap hari Senin dan Kamis ya, Ummahat wa Akhwat, pukul 19.30 atau setengah 8 ya, waktu Indonesia Barat. Semoga istiqomah semuanya, kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Afwan, Ummah Alsya. Afwan, Ummah masih belum kedengaran. Jadi program rukun itu ada 3 ya, Ummahatul Akhwat, ada tahfiz dan tahsin reguler atau privat. Nah, jadi mungkin ada Ummahat wa Akhwat yang saya bisa menghafal lebih dari 1 ayat, saya
saja. Saya mau menghafal ayat yang banyak, bisa mengikuti program tahfiz reguler atau privatnya yang Ahad, Wafat, atau saya memperbaiki bacaan saya saja, ada banyak yang kurang. Bisa mengikuti program tahfiz atau keduanya juga bisa, tahsin dan tahfiz reguler. Lalu yang kedua itu ada talaqi, yaitu seperti tadi saya membacakan, lalu Ummahat wa Akhwat mengulanginya bacaan yang benar. Dan mungkin kurang puas nih karena banyak yang baca, saya mau sendiri nih saja, saya mau belajar lebih luas, boleh mengikuti program talaki reguler atau privatnya Ummahat wa Akhwat. Lalu program sosial, insya Allah ya, rukun memiliki banyak program sosial, diantaranya wakaf Al-Quran, program Jumat Berkah, dan program orang tua asuh. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, saya akan bertanya lagi ke beberapa Ummahat wa Akhwat. Saya pilih acak Ukti Erida. Ya, Ustazah. Ya, Umah. Surah An-Naba, surah yang keberapa, Umah? Ke-78, Ustazah. Artinya dari An-Naba? Artinya berita besar. Syukran, Umah. Selanjutnya, Ukti Uci Susilawati. Iya, Ustazah. Kenalan di rumah. Kenapa, Ustazah? Enggak kedengaran. Gimana? Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Umah. Oh, iya. Nama saya Uci, panggilannya. Nama saya Susilawati, tinggal di Bogor, Ustazah. Ya, boleh dibaca, Umah, hafalan kita tadi? Ayat 1. Dari Ta'awud, boleh, Umah? Ya, baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Mufradatnya sa'ala yas'alu, bertanya. Terima kasih, Umah. Sama-sama, Ustazah. Jadi, Ummahat wa Akhwat, ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki ya. Makhraj hurufnya nih, terutama antara huruf ain dan huruf hamzah. Banyak yang keliru di antara dua huruf itu. Lalu huruf ha. Ha dan huruf ha. Huruf ha. Huruf ha itu adalah huruf ha, huruf yang paling lemah keluarnya. Jadi kita tidak boleh berat keluar huruf ha. Karena huruf ha itu huruf yang paling lemah keluarnya. Ha dan ha. Nah, itu sering tertukar. Bismillahi. Bismillahi. Salah, seharusnya Bismillahirrahman. Jangan Bismillahirrahman, tapi Bismillahirrahman. Hanya yang tertukar di antara huruf ha dan huruf ha. Yang pertama tadi huruf ain dan huruf hamzah. Lalu yang kedua huruf ha dan huruf ha. Dan ada juga yang tertukar di antara huruf sya. Huruf sya dan sa itu berbeda. Sya, sa, sa, dan sa. Ada lidah yang tergigit. Itu huruf yang berbeda.
Jadi kita harus memberikan hak kepada huruf-huruf itu tadi, karena setiap huruf itu mempunyai haknya. Dan seperti gunah, kita harus menahannya beberapa ketukan, 2 atau 3 ketukan. Jangan terburu-buru membacanya, cepat saja, cepat selesai saja. Kita harus memberikan hak terhadap huruf tersebut. Lalu seperti huruf sa, mat bisa, itu bacaannya panjangnya 5 atau 6 harakat. Jangan mau terburu-buru juga membacanya, karena di situ ada haknya. Dan di huruf waw sukun tadi, itu kita boleh membacanya panjangnya 2 sampai 6 harakat. Jadi misalnya ada hurufnya itu cepat banget nih, kan harus membacanya 2 harakat saja. Enggak, dia bisa membacanya 6 harakat juga. Baik, selanjutnya kita akan ada sedikit nih motivasi untuk kita, para umahat, akhwat, hadis untuk motivasi menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita sama-sama sering belajar. Saya belajar dan umahat akhwat juga sama-sama. Kita harus terus-terus belajar Al-Quran agar menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan seperti tadi yang saya bilang, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka kita akan semakin lama berada di dalam kebaikan. Semakin sulit kita menghafal Al-Quran, kita akan semakin lama berada di dalam kebaikan. Karena apa? Karena satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Masya Allah. Alhamdulillah, kita ada sudah ada di penghujung kelas. Mungkin dari Ummahat wa Akhwat ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Afwan, mungkin ada yang ingin bertanya atau pas saja? Afwan Ustazah, izin boleh? Ya, Tiana. Ya, mungkin pertanyaan dari saya Ustazah, kira-kira waktu yang paling bagus untuk menghafal itu di waktu-waktu kapan Ustazah? Itu saja. Terima kasih. Yang paling bagus ya, sebenarnya kita itu menyesuaikan dengan jadwal kita. Misal kita di pagi hari sebagai mungkin yang sudah menikah atau yang belum sudah menikah pagi hari ya, mengurus anak, mengurus suami, maka kita harus mencari waktu-waktu senggang. Kita harus menyempatkan waktu kita, jangan kita paksakan. Kita menghafal jam 7, padahal kita jam 7 itu ada kewajiban mengurus suami, mengurus anak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan waktu luang kita. Tapi sebaiknya menghafal yang bagus itu adalah di sepertiga malam ya. Itu lebih baik. Karena selain masih fresh, kita bisa berdua-duaan juga dengan Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Pas saja. Ya. Masya Allah. Sudah Ustazah. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya di pekan depan di hari Senin ya, Ummahat wa Akhwat. Jamnya jam 19.30. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kelas pertama, pertemuan perdana kita. Di pertemuan kedua, kita akan menghafal ayat kedua dari surah An-Naba beserta arti dan juga mufradati. Sebelum kita menutup kelas ini, marilah kita membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah.